Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isya Rahmasari. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan pada UTS Statistika Bisnis 2. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian pada data statistik deskriptif. Di sini ada nama, jenis kelamin, usia, dan gaji. Nah, saya akan mendeskripsikan data dalam diagram batang pada jenis kelamin. Pertama, kita klik grab, lalu legacy dialog, lalu pilih bar. Lalu pilih simple, sini summary for group of case, define. Lalu di sini sudah dimasukkan kategori eksis, jenis kelamin, lalu oke. Lalu ini bisa terbaca data pria ada 8 orang, sedangkan wanita ada 7 orang. Lalu selanjutnya saya akan mendeskripsikan data jenis kelamin ke dalam diagram lingkaran. Pertama, grade, legacy dialog sama seperti tadi, lalu pilih pie, lalu summary for group of case, lalu define. Sini sudah termasuk datanya di jenis kelamin, lalu oke. Nah, di sini bisa dibaca pria lebih banyak daripada wanita. Lalu kita juga akan mendeskripsikan data gaji ke dalam bentuk histogram. Sama seperti tadi, histogram. Nah, di sini kita bisa masukkan gaji ya teman-teman, lalu oke. Nah, di sini untuk frekuensi data gajinya terdapat 160.000 hingga 260.000. Lalu kita juga bisa mendeskripsikan data pada deskriptif. Pertama kita klik analyze, lalu deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Lalu di sini sudah masuk optionnya parent range, continue, lalu oke. Nah, di sini sudah bisa terbaca deskriptif statistiknya, usia, dan gaji. Lalu selanjutnya kita masukkan mendeskripsikan analyze, deskriptif, frekuensi. Nah, di sini sudah kita masukkan jenis kelamin, usia, dan gaji kecuali nama. Lalu oke. Nah, di sini frekuensi tabelnya pada jenis kelamin, usia, dan gaji. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2 pada data kuesioner. Kita bisa masukkan data. Nah, ini data kuesioner. Ini bisa kita ubah. Nol. Kita ubah semuanya menjadi 0. Lalu sini kita klik analyze, lalu scale, reliability analysis, lalu sini kita bisa masukkan data statistiknya, sini scale if item delete, continue, lalu oke. Nah, di sini reliability pada data B. Lalu selanjutnya sama seperti tadi kita masukkan untuk data M. Di sini kita bisa pindahkan kembali. Kita masukkan. Oke. Nah, di sini sudah terbaca reliability pada data M. Lalu selanjutnya analyze, scale, reliability analysis. Sini kita bisa pindahkan kembali. Sini kita masukkan data W. Nah, di sini sudah bisa terbaca reliability pada data W. Lalu saya bisa menjelaskan di sini untuk data B, M, dan W reliable dan valid karena dapat dikatakan pada data B, M, dan W nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,60. Maksud Cronbach's alpha lebih dari 0,60 adalah
Nah, di sini bisa kita lihat seperti pada data B, Cambridge Alpha-nya 0,767, berarti dia lebih dari 0,60. Lalu di sini juga bisa kita lihat untuk kevaliditasnya adalah di sini 100%. Berarti di sini data tersebut termasuk valid untuk data B, lalu sama B untuk M juga sini datanya valid, untuk Cambridge-nya 0,818, lalu untuk data W-nya di sini juga valid ya teman-teman, untuk Cambridge-nya 0,778. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3. Nomor 3 pada uji normalitasnya. Nah, di sini kita bisa ya ke sini. Nah, di sini pertama kita bisa masukkan datanya seperti pertama kita klik transform, compute variable, lalu di sini kan di sini sudah termasuk ada data B, M, dan W, dan di sini sudah dimasukkan data B dan W yang belum data M. Nah, di sini kita bisa pilih terlebih dahulu dan kita masukkan, kita pindah sini, kita beri tanda koma. Lalu di sini function grupnya all dan function and special variable-nya sum. Lalu oke. Lalu kita lihat data view-nya, kita bisa pindahkan total M ke sini. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita bisa masukkan di sini motivasi berprestasi. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan menguji normalitasnya, klik analyze, lalu regression, lalu kita pilih linear. Di sini kita masukkan prestasi praktikum pada dependen, lalu untuk independennya kita masukkan kemandirian dan motivasi berprestasi. Lalu di sini plots-nya kita pilih histogram dan normal probability plot. Nah, di sini kita continue. Lalu untuk save-nya kita pilih residuals-nya unstandard. Lalu kita bisa klik OK. Nah, kita balik lagi ya teman-teman. Di sini kita juga memasukkan analyze, kita pilih non-parametric test, legacy dialogs, lalu pilih one sample KS. Nah, untuk di one sample KS ini, kita bisa masukkan unstandard, sini, lalu OK. Sudah seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini saya bisa menjelaskan di sini untuk regression variable-nya, model, terus ANOVA-nya, di sini ada coefficient-nya, untuk residual statistiknya. Lalu pada histogram ini, grafik ini yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan diplotting data residual normal. Lalu, grafik normal probability plot
pada data ini yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Nah, untuk uji one sample KS dinyatakan dengan tingkat signifikan 0,05. Pada one sample KS, datanya terdistribusi normal yang terdapat signifikan two-tailed lebih dari 0,05. Nah, lalu di sini saya akan melanjutkan soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, saya akan menjelaskan uji one sample t-test, independent t-test, paired t-test, dan uji ANOVA. Yang pertama kita bisa lihat uji one sample t-test. Nah, untuk uji one sample t-test, kita bisa lihat yang pertama ini contoh kasusnya, seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata pada mahasiswa FEBRC angkatan 2019